Ada orang yang tahu Tuhan murah hati. Dan orang itu menghormati Tuhan. Tetapi ada orang yang tahu Tuhan murah hati. Tapi dia tahu itu Tuhan cuma murah hati. Sama aja, diperlakukan sama. Maunya dia kalau Tuhan murah hati hanya kepada dia saja. Tidak boleh sama. Jangan sama tuh. Saya mesti diperlakukan khusus. Lalu kalau Tuhan tanya pada kita, apakah engkau memperlakukan saya khusus? Kalau engkau mau saya perlakukan engkau secara khusus. Apakah engkau mau memperlakukan saya secara khusus? Kalau Tuhan bertanya seperti itu, kita mau jawab apa? Sekali lagi saya mau bilang, kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak pantas dikasihi oleh Tuhan karena kita pemberontak, durhaka, tidak tahu terima kasih, selalu melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki, tapi Tuhan selalu bermurah hati pada kita. Dan karena kemurahan itulah kita hidup sampai sekarang. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau tadi bilang lagi, kalau Tuhan bilang begini pada kita, aku beri sesuatu kepadamu. Apa lagunya bilang apa? Apa kau beri padaku? Nyawaku kuberikan padamu. Saudara pernah nyanyi lagu itu? Nyawaku, gitu kan? Apa kau beri padaku? Kira-kira kalau Tuhan tanya, Sony, apa yang kau beri padaku? Kira-kira menurut saudara saya mau jawab apa? Saya mau bilang apa pada Tuhan? Apakah saya akan bilang pada Tuhan, Tuhan, seluruh hidup saya adalah milik. Tuhan bilang, iya memang. Lalu apa yang kau beri pada saya? Tuhan, inilah hidup saya, pakailah saya sesuai dengan kehendak-Mu, pakai saya Tuhan. Inilah hidup saya serahkan padamu. Tuhan tanya, memang sejak kapan hidupmu adalah milik-Mu? Sejak kapan? Saudara, sekali lagi, ada begitu banyak orang menolak Tuhan karena dia tidak tahu Tuhan. Dan kita, ayat 12 dari Yohanes pasal 1. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Ada orang Israel yang menolak, pemimpin Israel menolak, orang Israel menolak, bangsa pilihan ini menolak Tuhan. Tapi dia bilang, Yohanes ini bilang, tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang yang menerimanya ini sebenarnya yang pertama adalah mereka yang menerima surat dari Yohanes ini. Mereka adalah orang-orang Israel di situ. Mereka adalah orang-orang yang tersebar di bangsa-bangsa lain. Yang waktu itu Yohanes bilang pada mereka dalam surat ini, semua orang, ya orang-orang itu yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Pada waktu itu kalau kamu percaya padanya, kamu akan berbeda dengan orang lain. Karena kamu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kamu akan berbeda dengan orang lain. Saya katakan seperti itu kepada orang yang bertanya pada saya, Pak Sony, kalau orang rajin berdoa dan orang tidak berdoa, apakah hidupnya sama? Waktu saya katakan sama, dia bilang, oh sama Pak, sama. Orang yang rajin berdoa, jalannya biasa saja, sama saja jalannya. Ngomongnya juga sama, makan juga sama. Yang rajin berdoa, yang tidak berdoa juga, begitu hidupnya, sama. Lalu dia bilang pada saya, kalau begitu apa bedanya? Saya bilang, nggak ada beda. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa tahu siapa anak Allah dan bukan anak-anak Allah. Karena menjadi anak-anak, saya katakan tadi, yang menjadi anak-anak Allah itu bukan dilahirkan karena kedagingan. Jadi tidak ada beda dalam fisiknya, tidak ada. Yang beda itu adalah orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Saya tanya ke orang yang bertanya itu kepada saya. Ketika mereka bertanya, bagaimana Pak Sony? Sama aja ternyata ya. Jadi begini Pak Sony, kalau Tuhan menghendaki seseorang itu akan jadi sesuatu, apakah dia harus berdoa untuk jadi itu? Saya bilang ada kalanya tidak perlu berdoa. Nah, kalau begitu kenapa? Mesti berdoa? Enggak perlu berdoa. Kalau Anda tidak berdoa kan enggak ada masalah. Dia pikir saya mau bilang, oh harus berdoa. Enggak, saya enggak akan bilang begitu di PA itu.
Tapi kalau di jemaat ini saya bilang mesti berdoa. Kalau di itu terserah, Anda mau ikut Tuhan terserah, nggak mau ikut juga terserah, masih mau PA juga terserah, nggak mau PA juga terserah. Kan gitu aja. Ya? Tapi saudara tahu nggak, saya nggak setega itulah. Ya kan? Setelah mau selesai ibadah, lalu saya tanya begini, Bapak kan pakai baju nih. Iya. Beda nggak dengan orang yang nggak pakai baju? Nggak beda. Kenapa Bapak pakai baju? Anda kan punya rumah segede ini, rumahnya besar banget. Mobilnya bagus sekali. Beda nggak mobil Bapak itu? Apa itu mobilnya itu merek? Yang punya mahal. Mobil Bapak ini dengan mobil yang di luar itu yang bunyi. Dia bilang beda. Kok masa beda sih sama mobil kok? Sama tuh. Kenapa Bapak nggak naik mobil itu aja? Ternyata Bapak mau nyaman ya? Iya. Jadi pertanyaan tadi kan berdoa atau tidak sebenarnya kan berhubungan dengan kenyamanan kita kan. Kalau saya melakukan sesuatu untuk Tuhan harusnya kan diperlakukan sama, diperlakukan tidak sama. Kalau saya melakukan kehendak Tuhan, saya ulang lagi seperti yang saya katakan tadi. Kalau saya melakukan kehendak Tuhan, bukankah saya mau supaya saya diperlakukan khusus oleh Tuhan? Lalu saya bilang kepada mereka, kalau engkau merasa sama dengan orang yang tidak pakai baju, kenapa Anda pakai baju? Oh soalnya begini-begini. Kalau Anda merasa sama hidup Anda dengan orang tidak berdoa, apa Anda harus berdoa? Tidak. Kenapa Anda pakai baju? Bisa mengerti maksudnya? Mereka tidak tahu kita adalah anak-anak Allah. Orang-orang tidak melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Semua yang menerimanya diberinya kuasa. Diberi kuasa, saudara. Bukan diberi sesuatu. Diberi hak loh. Diberi kuasa, saudara. Ya. Orang yang percaya padanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kuasa loh menjadi anak Allah. Ya kan? Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bayangin itu, saudara. Dan orang tidak tahu. Dan orang tidak menghargai Allah. Padahal Allah memberi kuasa padanya menjadi anak-anak Allah. Orang nggak tahu. Tidak ada yang menghormati Tuhan. Yang ada di pikirannya adalah saya harus diberkati. Di sini baca. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Perlu diberkati nggak? Perlu ya? Kalau diberi kuasa menjadi anak Allah, perlu diapain lagi ya? Perlu diapa lagi, saudara? Perlu dinaikkan derajat.